pernah hilang di dalam sungai dan masuk dalam kerajaan istana di bawah sungai. Mungkin sebagian dari kalian sulit buat percaya, tapi ini memang kisah nyata yang pernah aku alami waktu kecil dulu. Dulu aku dan teman-temanku mandi ke sungai dan posisinya udah maghrib. Sungainya itu berada di pinggir hutan dan kita semua tetap bandel pengen mandi. Jadi waktu asik berenang, kita berenangnya agak jauh dan agak dalam. Pas asik berenang, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aja saat aku menyelam, aku nggak bisa keluar lagi dari sungai. Tapi anehnya aku masih bisa bernapas di dalam sungai dan nggak merasakan sesak sama sekali. Sampai aku mencari cara untuk keluar, tapi nggak bisa, aku malah menyelam semakin dalam. Posisinya saat itu aku benar-benar nyari teman aku, tapi aku nggak lihat sama sekali, bahkan kepala aku nggak bisa keluar dari air. Saat aku mencoba naik ke atas, airnya sama sekali nggak bisa habis, malah makin dalam terasa. Sampai akhirnya aku capek banget waktu itu, aku memilih untuk diam. Terus nggak lama aku lihat cahaya di bawah. Karena aku pikir bisa keluar dari situ, akhirnya aku menyelam ke arah cahaya itu. Aku kurang ingat gimananya, karena waktu itu aku masih kecil, yang pasti tiba-tiba aja aku udah berdiri. Dari posisi aku yang tadi mengambang di dalam air, yang pertama kali aku lihat adalah ada sebuah ayunan. Ayunannya itu berada di bawah pohon yang tinggi. Saat itu aku lupa kalau aku lagi ada di dalam air. Ingatanku hilang seketika dan aku sama sekali nggak ingat kalau tadinya itu aku lagi berenang di dalam sungai. Terus nggak lama aku lihat ada orang yang berayun di bawah pohon itu. Dia pakai gaun putih dan gaunnya itu menjuntai sampai ke bawah. Dan sampai sekarang aku masih ingat bagaimana wanginya. Sumpah, dia itu harum banget. Tapi anehnya dia nggak ngajak aku ngomong sama sekali, malah senyum-senyum dari kejauhan. Nggak lama kemudian dia turun dari ayunannya. Dan pas dia turun langsung kelihatan ada rumah di belakangnya. Dan bener aja rumahnya itu indah banget kayak kerajaan istana gitu. Tapi aku nggak ingat sama sekali bentukannya gimana. Pas dia mau masuk, dia malah melambaikan tangannya ke aku, seolah-olah dia itu ngajak aku masuk ke dalam istananya itu. Gak pikir panjang, aku malah ngikutin dia masuk ke dalam. Tapi di dalam itu mata aku silau banget dan aku malah mengantuk saat itu juga. Pas aku ngantuk, dia malah ngarahin aku buat tidur ke dalam kamar. Pas masuk ke dalam kamar, aku heran karena gak ada tempat tidur di dalam. Adanya cuma karpet dan gak ada bantal sama sekali. Tapi karena aku ngantuk banget, akhirnya aku tertidur. Pas lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba aja aku dengar suara berisik banget. Pas aku intip keluar kamar, ternyata di depan itu mereka rame banget sambil menari-nari. Dan tariannya itu aneh banget. Aku nggak ingat sama sekali gimana bentuk tariannya. Yang pasti aku nggak pernah ngeliat orang menari seperti itu. Terus nggak lama ada yang lihat aku ngintip dari kamar. Terus langsung nunjuk ke arah aku dan semua mereka malah menjerit dan marah. Tiba-tiba aja ada yang narik badanku masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamarnya. Wujudnya seperti seorang ibu-ibu, rambutnya itu udah putih banget. Tapi dia malah marah dan dia bilang seharusnya aku nggak ada di situ. Dia bilang udah lihat aku 4 hari tertidur. Dia nunggu aku bangun supaya dia bisa bantu aku keluar. Tapi selama 4 hari itu dia bilang aku nggak bisa dibangunin sama sekali. Terus dia tutup mata aku pakai kain dan dia bawa aku berjalan. Pas aku buka tutup matanya, aku udah berada di bawah pohon yang ada ayunannya tadi. Lalu dia nunjuk ke arah cahaya, dia suruh aku berjalan ke arah situ biar aku bisa keluar. Dan pas aku jalan ke arah situ dan benar aja, aku langsung berada di dalam sungai. Dan pas aku keluar, ternyata teman-teman aku udah nunggu di depan dan bilang aku udah hilang selama 1 jam.